Shalom, selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu yang terkasih di dalam kasih yang daripada Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita dan menuntun kita melakukan segala tugas dan tanggung jawab kita itu. Namun, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Di dalam segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap penyertaan kasih Tuhan dan lawatanmu yang senantiasa boleh kami rasakan. Terima kasih untuk hari baru yang akan kami jalani di dalam hari ini. Namun sebelum kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami Tuhan, kami mau menerima firman Tuhan untuk menuntun dan mengingatkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami itu. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kebijaksanaan, hikmat yang daripada Engkau berdiam diri di dalam diri kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yeremia 3 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Sering sekali dalam perjalanan ke setiap orang, menuntun pengertian dan pengetahuannya sendiri justru membawa ke dalam dosa. Hal itu yang dialami oleh bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupan mereka, yang justru pengetahuan dan pengertian mereka itu sendiri membawa mereka jauh daripada Tuhan. Kekacauan yang telah dilakukan oleh umat Israel itu menimbulkan permasalahan antara hubungan bangsa Israel dengan Allah itu sendiri. Namun Allah tetap ingin menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia yang pada masa itu berusaha untuk meredam kekacauan antara hubungan Tuhan dengan bangsa Israel yang justru menyembah berhala serta melakukan praktek-praktek dosa yang membuat mereka menjadi renggang terhadap Tuhan Allah. Nabi Yeremia memberikan peringatan dan juga penghakiman kepada bangsa Israel, mendesak mereka supaya mereka kembali berpaling kepada Tuhan Allah dengan jalan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan menawarkan mereka kesempatan untuk kembali. Tuhan menawarkan, itulah kasih-Nya yang Dia tunjukkan. Sekalipun Allah memiliki amarah terhadap bangsa itu, tetapi yang Dia tunjukkan yang paling utama adalah kasih-Nya. Sekalipun kita tetap melakukan segala dosa-dosa kita, tetapi Allah tetap menunjukkan kasih-Nya melalui anak-Nya. Tuhan tidak pernah berubah dan tidak pernah gagal bagi umat-Nya meskipun mereka tidak patuh, meskipun kita tidak pernah patuh. Tuhan mau melalui diri-Nya memberikan gembala yang dapat menuntun kawanan-kawanan domba-Nya. Dan yang pasti yang kita tahu bahwa yang patut menjadi contoh teladan gembala yang baik adalah Yesus Kristus sendiri, yang rela memberikan nyawanya bagi kita dan kembali menerima keselamatan. Bangsa Israel yang selalu melakukan kejahatan itu, tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Di dalam kebenaran diri Yesus Kristus sendiri, Dia telah menunjukkan bagaimana contoh teladan gembala yang baik yang mampu memberikan pengetahuan dan pengertian kepada kawanan-kawanan domba-Nya. Di dalam perjalanan kehidupan kita pun, kita sudah mengenal Dia dan menerima keselamatan yang daripada Dia. Itulah gembala yang Tuhan berikan sesuai dengan hatinya Tuhan kepada kita semua. Dalam setiap langkah pekerjaan yang mungkin terkadang tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, tapi Tuhan tetap mau mengingatkan kita, menawarkan kita untuk kembali kepada jalannya.
Penawaran dan kesempatan itu selalu Tuhan berikan kepada siapapun yang mau kembali kepada Dia. Bahkan bangsa Israel sendiri pun yang selalu berturut dalam melakukan kesalahan dan dosa, Tuhan tetap memberikan kesempatan. Jika Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, kita pun turut merasakan kesempatan itu. Karena kita sudah melihat contoh teladan domba, yaitu diri kita sendiri. Dan contoh teladan seorang gembala adalah Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10 ayat 11. Dia sendiri yang mengatakan, "Akulah gembala yang baik, yang menuntun kita ke jalan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan." Tuhan akan memenuhi segala kebutuhan dan membimbing kita melalui Yesus Kristus yang setia dan yang selaras dengan hatinya Tuhan. Gembala yang baik akan menuntun kawanan-kawanan dombanya. Jadilah gembala untuk diri kita sendiri yang menuntun, memimpin diri kita sesuai dengan maunya Tuhan. Jadilah gembala di tengah-tengah keluarga kita, dan jadilah gembala di tengah-tengah ruang lingkup pekerjaan kita, supaya nyatalah kasih Tuhan yang sudah Dia berikan melalui diri kita atas segala tugas dan tanggung jawab yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang semua tidak mudah, tetapi di dalam nama Tuhan kita dapat melakukan semuanya itu. Dan ingatlah, menjadi gembala untuk diri sendiri, untuk keluarga, bahkan dalam ruang lingkup pekerjaan, bukanlah hal yang mudah. Motivasi kita adalah kasih yang daripada Tuhan, bukan ambisi pribadi di dalam diri. Jadilah pelaku firman Tuhan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Selamat melakukan aktivitas kita, selamat melakukan tanggung jawab kita di dalam satu hari ini. Biarlah kasih Tuhan tetap menuntun kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih telah mengutus kami di dalam kehidupan kami ini. Tuhan tetap mengajarkan kami bahwa di dalam segala perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu turut campur tangan sekalipun banyak dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Untuk itu Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kami melangkahkan kaki kami melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, tuntun kami, bimbing kami, ingatkan kami untuk boleh melakukan segala aktivitas kami itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah melalui diri kami nyata kasih yang daripada Engkau, supaya firman-Mu, nama-Mu semakin terdengar di seluruh penjuru kehidupan ini. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur kepadamu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami setiap hari. Hanya di dalam satu nama yang indah, nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.